Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi pandangannya William James. William James ini punya pandangan tentang identitas. Menurut dia, identitas dalam diri seseorang itu bisa ada 3 jenis yang bisa saling berbeda. Yang pertama, aku menurut diriku. Yang kedua, aku menurut orang lain. Dan yang ketiga, aku yang sebenarnya. Ini beda-beda. Pemahamanku terhadap diriku mungkin beda dengan pemahaman orang lain tentang diriku. Bahkan bisa juga beda dengan kenyataan diriku yang sebenarnya. Misalnya, ada orang yang permisif, menganggap dirinya itu baik terus. Padahal hakikatnya dirinya itu buruk. Dirinya itu suka bohong. Tapi dia merasa, loh, kebohonganku itu kan beralasan. Kebohonganku demi kebaikan. Sehingga kebohongan itu dihitung sebagai baik. Sebenarnya kan dia bohong. Sebenarnya dia ini pembohong. Tapi dia memahami dirinya sebagai orang yang baik, mulia. Mungkin orang lain punya pandangan berbeda, mungkin dia tidak tahu faktanya, cuma ngerti setengahnya, ya dianggapnya, orang ini mungkin terpaksa bohong misalnya. Itu kan beda antara anggapanku tentang diriku, anggapan orang lain padaku, dan hakikat diriku yang sebenarnya. Maka kata William James, ketika 2 orang bertemu, itu sebenarnya ada 6 orang yang hadir. Yang pertama apa? Yaitu pandangan masing-masing tentang dirinya. Jadi kalau 2 orang bertemu, yang pertama ketemu itu pemahaman masing-masing orang, yang ketemu itu tentang dirinya sendiri-sendiri. Kemudian 2 lagi yang ketemu adalah pandangan masing-masing tentang yang lain. Pandanganku tentang dirimu dan pandanganmu tentang diriku. Ini kan 2. Dan yang ketiga, hakikat yang sebenarnya dari diri masing-masing. Itu kan 2 lagi, berarti 6. Jadi kalau kita ketemu 4 mata, itu sebenarnya yang ketemu tidak 4 mata, tapi 12 mata. Jadi yang 2 orang pertama ini aku menurut diriku masing-masing, 2 orang kedua aku menurut masing-masing kita menurut orang lain, dan yang ketiga aku yang sebenarnya. Ini masing-masing kan 2 jadi 6, matanya 2 jadi 12. Jadi pertemuan 4 mata itu sebenarnya pertemuan 12 mata. Ini menurut William James. Jadi kalau teman-teman nanti berefleksi, memahami diri, coba didalami lagi. Di mana titik beda antara pandanganku tentang diriku sendiri dengan diriku sendiri yang sejati dengan pandangannya orang lain terhadap diriku. Ini bisa jadi beda-beda. Nah, menarik kalau teman-teman bisa mengajak teman yang lain, misalnya punya teman akrab, diajak berefleksi tentang diri masing-masing. Kira-kira menurutmu aku itu seperti apa sih? Kalau menurutku aku itu seperti ini, kalau menurutmu sama enggak seperti itu? Nah, nanti tinggal dilanjutkan sebenarnya aku itu seperti apa. Jadi bisa sesama sahabat mungkin saling membantu mengenali diri. Kalau dalam ilmu psikologi itu tentang pengenalan diri itu kita dikenal ada 4 wilayah. Ada wilayah yang terbuka, ada wilayah yang tersembunyi, ada wilayah buta, dan ada wilayah yang tidak diketahui. Jadi ada wilayah open, ada wilayah blind, ada wilayah hidden, dan ada wilayah unknown. Wilayah open itu, wilayah yang terbuka itu sesuatu yang orang tahu, aku juga tahu. Misalnya, saya itu cerewet. Aku tahu aku itu cerewet. Orang lain juga tahu kalau kita itu cerewet misalnya. Nah, ini I know. Others juga know. Tapi ada wilayah yang hidden, tersembunyi. Wilayah tersembunyi itu yang aku tahu, tapi orang lain tidak tahu.
Misalnya kita sendiri di kos. Aku tahu aku itu kalau bangun tidur mesti kesiangan. Tapi karena aku di kos sendirian tidak ada yang tahu. I know. Tapi others don't know. Ini namanya wilayah hidden. Ya nanti kalau kita ceritakan ke orang lain jadi tahu. Ada wilayah blind. Wilayah blind itu wilayah buta yang kita tidak melihat itu. Ini wilayah yang I don't know. Aku tidak tahu. Tapi others know. Orang lain tahu. Ini untuk hal-hal yang tidak kita sadari. Misalnya kita itu mudah tersinggung kalau pas lapar misalnya. Kita mungkin tidak perhatian dengan itu. Pokoknya tidak sadar saja. Kalau lapar kita tersinggungan misalnya. Nah, ini orang lain mendeteksi. Wah, anak ini kalau lapar mengerikan ini. Kita tidak tahu. Orang lain tahu, I don't know, tapi others know. Itu namanya wilayah blind. Nanti ada wilayah unknown. Wilayah unknown itu orang lain tidak tahu, aku juga tidak tahu. Ini perlu pendalaman untuk menggali. Yang mungkin perlu waktu juga untuk mengenali. Ternyata aku ini, bisa itu, punya kualitas ini. Itu wilayah unknown. Ini kita perlu kontemplasi, perlu refleksi lebih dalam. Boleh nanti kalau ada teman, ada sahabat, saling menilai, kalau yang sudah punya pasangan mungkin bisa suami istri atau teman sakos yang di kamar itu saling mengenali diri. Jadi coba ditulis ya yang kamu ngerti tentang aku. Nanti aku nulis yang aku ngerti tentang kamu. Nanti saya juga nulis aku tentang aku, kamu nulis juga tentang dirimu. Nanti kita cross check sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang open, mana yang hidden, mana yang blind. Nah setelah itu monggo masing-masing melakukan muhasabah, refleksi, kontemplasi sendiri-sendiri untuk menggali siapa tahu ada wilayah yang unknown, yang tidak diketahui. Ini salah satu jalan kita untuk memahami diri, mengenali diri, membangun identitas. Baik, jadi itu isu yang lain dalam kita memahami diri, mengenali diri, membangun identitas diri. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.